Kalau masalah galbay pinjol dari tahun ke tahun emang itu selalu meningkat, dan di tahun 2026 bisa dipastikan marak-maraknya nasabah yang melakukan gagal bayar di pinjol legal, sehingga efeknya dari banyak yang melakukan galbay ada loh 5 pinjol legal yang tingkat galbaynya tinggi bahkan mencapai 90%. Nah, kalau mencapai 90% kayak gini bisa dipastikan pinjol tersebut terancam bangkrut ataupun gulung tikar karena saking banyaknya yang melakukan gagal bayar atau tidak membayar pinjaman mereka di 5 pinjol tersebut. Lah, kenapa saya umumkan hal seperti ini? Emang apa untungnya buat kita bang sebagai nasabah? Untungnya kalau dari 5 pinjol ini ada salah satu pinjol kalian, misalnya pinjol tersebut terancam bangkrut dan akhirnya bangkrut, maka pinjol tersebut tidak beroperasi lagi. Artinya apa? Artinya kamu nggak usah bayar karena mereka sudah tutup, tidak beroperasi lagi, ataupun sudah bangkrut. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Sebelumnya, sebelum kamu tahu apakah pinjol kamu terdaftar atau tidak, kamu harus tahu ya. Misalnya pinjol kamu terdaftar dan kamu tidak melakukan apa-apa, itu percuma saja. Jadi buat ke depannya, misalnya pinjol kamu bangkrut nih, kamu harus segera lakukan seperti menghapus aplikasi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memutus akses mereka, seperti akses ke galeri, akses ke kontak-kontak, sehingga nantinya mereka tidak bisa mengancam data pribadi kita, tidak bisa meneror kontak-kontak kita. Jadi kamu hapus aplikasinya. Nah, pinjol-pinjol apa saja sih yang tingkat galbaynya tinggi mencapai 90% ini? Mari langsung saja. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu ada pinjol atau finansial modal nasional. Tingkat galbaynya mencapai 93%. Ini tinggi loh. Dimana pinjol ini dulunya sempat dipuji karena proses pencairan cepat, tapi belakangan tingkat gagal bayar mereka tembus 93%. Artinya hampir semua pinjaman yang disalurkan macet alias tidak dibayar tepat waktu. Lebih tepatnya, misalnya contohnya seperti ini, ada 10 nasabah yang melakukan pinjaman di pinjol modal nasional ini dan yang membayar cuma 1, sisanya melakukan galbay ataupun gagal bayar. Kondisi ini bikin arus kas seret dan membuat modal nasional rawan tidak bisa bertahan lagi, atau kalau bahasa kasarnya bangkrut ataupun gulung tikar. Itu untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, di sini ada pinjol atau finansial mau cash. Mau cash ini tingkat galbaynya mencapai 96%. Ini dipastikan bangkrut ya, ataupun gulung tikar ya. Dimana sudah mencapai 96% loh. Mau cash ini sempat jadi andalan banyak pengguna karena fleksibilitas tenor pinjaman, namun kini 96% peminjam gagal bayar. Angka ini jelas mengkhawatirkan. Kalau tidak segera ada restrukturisasi, OJK bisa turun tangan mencabut izin resiko ataupun bangkrut ataupun gulung tikar. Itu untuk yang kedua, pinjol mau cash. Untuk yang ketiga ada pinjol atau finansial dana mas. Dana mas tingkat galbaynya mencapai 97%. Ini tinggi ya. Untuk yang keempat ada pinjol atau finansial koin P2P. Nah, koin P2P ini tingkat galbaynya mencapai 94%. Koin P2P dikenal karena branding besar dan kerjasama dengan beberapa startup. Tapi kenyataannya mereka juga ikut terpuruk dengan 94% pinjaman bermasalah. Untuk yang kelima yaitu ada pinjol atau finansial pinjaman Go. Nah, pinjaman Go ini tingkat galbaynya mencapai 96%. Ini angka yang tinggi ya. Pinjol ini mungkin tidak sepopuler pinjol yang lain, tapi kondisinya tidak kalah parah. Dengan 96 tingkat galbay, pinjaman Go jelas masuk kategori gawat darurat. Jika diteruskan saja tidak diperbaiki, maka kelima pinjol ini itu akan bangkrut ataupun gulung tikar. Tapi kalau nggak salah seperti mau cash itu emang sudah bangkrut ya, sudah bangkrut ataupun sudah gulung tikar. Tinggal menunggu yang lainnya. Nah, jadi itulah 5 pinjol legal yang terancam bangkrut atau tingkat galbaynya tinggi. Apakah pinjol kamu terdaftar? Jika terdaftar, ya itu terserah ya mau bayar atau tidak. Tapi yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Kamu bisa bayar pokoknya aja atau semua, itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Oke, buat kamu yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja pendapatnya di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.